Bagaimana pandangan atau prediksi Pak Edwin Sebayang tentang IHSG di semester kedua tahun 2022? Apakah market akan cenderung bullish atau bearish? Nah, ini menarik nih Pak. Jadi sebelum sampai ke sana, kita mesti lihat dulu dari global. Inflasi di Amerika, di Eropa itu luar biasa tinggi, ya kan? 8,9% Pak ya. 8,3, bahkan Inggris sekarang dia punya inflasi sampai 9%. Investor dari Amerika, di Eropa itu mencari untuk negara-negara yang memang dia punya return bagus. Yes. Nah, salah satu adalah Indonesia. Masuk situ ada BRI, Bank Mandiri, BCA. Jadi kesimpulannya sebetulnya kalau saat ini bisa dikatakan harga saham yang sudah tinggi. Tapi kalau permintaan banyak berarti ke depannya harganya kan sangat bagus ya Pak ya. Masih bisa sekarang bisa dikolek ya Pak ya, harga saat ini ya. Pak Edwin, ini saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Ya. Yang pertama, sesuai dengan pengalaman Bapak, hal apa saja sih Pak yang Bapak perhatikan sebelum Bapak membeli sebuah saham? Mungkin dari rekan-rekan trader dan investor yang saat ini ada di rumah ingin mengetahui gimana sih kalau seseorang yang sudah ahli itu mau membeli sebuah saham. Ya, terima kasih Pak Tony atas kesempatannya, ini luar biasa sekali. Ya, saya bisa langsung ketemu dengan 25.000 subscriber dari Bapak. Selamat Pak ya. Saya yakin Pak, begitu nanti Bapak sering melakukan hal seperti ini, saya akan bisa tebus mungkin di atas 100.000 Pak ya. Amin. Ya, dan ini bagus sekali sih Pak dalam rangka untuk literasi keuangan pasar modal Indonesia kan. Iya, jadi dulu ya saya di sell side, saya dulu di sekuritas ya. Jadi memang dulu saya memberikan advice ya kan, memberikan rekomendasi ya kan dari sisi sell side ya kan, kira-kira saham apa dan sektor segala macam. Nah, sekarang ini selama kurang lebih 2 tahun saya jadi dari buy side. Jadi ketemu nih Pak ya kan. Nah, di buy side ini justru kita itu harus membuat portofolio. Dulu itu saya hanya sudah memberikan rekomendasi ya kan. Biarkan nanti investor yang menentukan. Nah, sekarang dari buy side saya justru membentuk portofolio ya, dibantu dengan teman-teman fund manager. Kira-kira dari saham-saham dari sektor apa nih yang akan memberikan return yang optimal. Nah, bukan hanya saham, tapi juga obligasi dan money market. Jadi lengkap. Lebih luas Pak. Lebih luas lagi justru sekarang ya. Justru sekarang tanggung jawab moral saya tuh lebih tinggi. Karena apa? Karena sekarang saya di benchmark dengan return ya kan dari produk reksadana yang kita keluarkan ya kan. Apakah kita bisa beating the market ya kan, lebih tinggi daripada IHSG, atau saya bisa lebih tinggi dari kompetitor kita. Nah, itu jadi lengkap ya. Nah, berdasarkan 2 pengalaman tersebut saya melihat ya, dan ini sekarang lebih diperkaya di saat ini ya. Jadi ketika kita ingin memilih suatu saham itu pertama kita ingin menentukan sebetulnya adalah bagaimana risiko profil daripada kita pribadi ya kan. Apakah kita memang senang yang kita punya risiko rendah, menengah atau tinggi. Nah, itu kita perlu tahu dulu. Kita harus ukur diri dulu Pak. Seberapa besar saya bisa menerima kalau terjadi penurunan market yang terjadi di seperti tahun 2020 2021 ya kan. Kalau memang kira-kira kita tidak terlalu besar risiko kita bisa serap atau kita bisa terima, nah baru kita masuk pada kira-kira kriteria sahamnya. Nah, kalau memang seperti itu berarti kita masuk ke saham-saham memang sifatnya lebih defensif ya kan, atau misalnya saya katakan mungkin kalau bahasa orang aset manajemen itu bilang betanya itu mungkin kurang dari 1 gitu kan. Nah, itu harus juga dipunyai. Jadi saham-saham blue chip lah yang memang harus kita beli misalnya kan ya. Lalu juga setelah kita tahu ya, nah saya juga akan melihat kira-kira di tahun tersebut ya kan sektor-sektor apa nih lagi akan booming gitu loh. Karena beda nih Pak ya kan, 2020 2021 ketika banyak Covid terjadi ya kan, itu sektor farmasi booming ya kan. Ya kita orang harus beli untuk obat-obatan, rumah sakit juga penuh waktu kejadian Covid kemarin kan, sampai ada antri 5 rumah sakit, 7 rumah sakit dapat. Sehingga emiten seperti rumah sakit tuh booming ya kan, karena kinerja mereka bagus. Lalu emiten-emiten obat-obatan seperti Kimia Farma, Indofarma, pesta tuh Wira pada pesta semua tuh. Lalu
saham-saham sektor laboratorium, pesta Pak. Ya kayak seperti Prodia kan, lalu sebentar-bentar PCR, sebentar swab antigen kan gitu loh. Nah, tapi ketika nanti si COVID udah bereda seperti sekarang ini nih, kita udah bisa buka masker Pak ya. Sekarang itu udah mulai ditinggalkan. Nah, itu dampaknya apa? Emiten-emiten seperti tadi itu udah nggak akan terjadi penurunan, artinya tidak bisa dapat lagi abnormal return. Nah, masuklah kita ke sektor-sektor yang memang sebetulnya itu akan lebih progresif, ya kan, kayak seperti sektor misalnya properti, ya kan, lalu juga infrastruktur, ya, lalu telekomunikasi, ya kan. Nah, di saat juga bersamaan kan karena ekonomi lagi mulai bangkit, energi bangkit Pak. Ya. Nah, jadi itu Komoditi Pak ya. komoditas bangkit. Jadi jangan salah beli. Nah, Ya. jadi kita harus pun pintar untuk melihat kira-kira sektor apa nih yang akan booming pada tahun tersebut, ya kan. Nah, karena apa kita melakukan rotasi Pak. Nah, itu yang kita lakukan. Nah, itu karena apa? Ya kalau misalnya kita tetap berkutat kepada sektor-sektor yang lama ya, itu saya bilang farmasi ya, rumah sakit segala macam itu nggak akan tumbuh. Nah, seperti itu Pak. Jadi Menjadi downtrend Pak ya. downtrendnya Ya. gitu loh. Lalu kita lihat waktu tahun-tahun 2020, 2021 kan orang pada nggak bebas bergerak tuh. Nah, sektor-sektor digital itu bangkit tuh, ya kan? Ya. Kita lihat bank digital, ya kan? Lalu juga e-commerce segala macam booming kan. Nah, sekarang orang udah mulai aktif kembali, udah mulai bebas, jalan macet. Orang lebih senang sekarang keluar Pak. Setelah 2 tahun di kungkung kan, orang keluar. Nah, sekarang apa? Orang lebih senang makan di tempat, ngobrol-ngobrol, beli baju langsung ke counternya. Artinya apa? Transaksi digital mengalami penurunan kan. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita switching lagi tuh dari saham-saham berbau digital masuk ke sektor-sektor yang memang benar-benar sekarang adalah sifatnya live, progresif gitu loh Pak. Ya. Nah itu jadi lalu juga adalah jangka waktunya. Nah, kalau bisa sebetulnya kalau memang jadi seorang investor tuh minimal itu adalah setahun. Jadi apa yang kita lakukan di aset pendiam seperti minimal setahun. Karena apa? Karena kalau memang kita ingin menjadi seorang investor ya kita memang harus komitmen kita untuk jangka panjang. Ya, tapi kalau untuk trader ya kita harus tahu momentumnya. Nah, bisa juga nih kayak tahun 2021 momentum lagi sektor farmasi kita bisa menggunakan analisa teknikal karena memang momentum lagi bagus gitu loh. Jadi kita cari momentum kalau ketika kita menggunakan analisa teknikal Pak. Jadi saya kombinasi Pak. Kombinasi juga kita yang selanjutnya adalah kita harus mengerjakan PR kita juga dulu. PR kita dalam arti adalah kita harus tahu nih kira-kira saham apa yang kita beli. Tahu nggak isinya jeroannya seperti apa? Tahu nggak yang yang jadi direksi siapa? Tahu nggak produknya apa? Nah itu, jadi kita semakin tahu produknya kita semakin nyaman, ya kan? Ya sederhananya kalau memang misalnya orang senang misalnya makan mie, belilah saham ICBP, ya kan? Atau orang senang naik motor berbau Honda, belilah saham Astra, ya kan? Atau orang yang senang pakai provider teleponnya Telkom, beli saham Telkom. Nah itu sederhananya. Ya, membeli produk yang dikenal. Ya, itu juga satu cara gitu loh Pak. Nah, itulah. Nah, itu yang kita lakukan sebelum kita memang lebih detail kita melakukan analisa misal terkait dengan tadi bagaimana valuasi dan segala macam. Itu Pak, untuk basic dulu seperti itu. Ya. Saya simpulkan ya, mungkin rekan-rekan di rumah mungkin panjang ya tadi dari Pak Edwin. Saya simpulkan aja yang pertama berarti kita harus tahu risk profile kita Pak ya. Apakah kita termasuk tipikal yang konservatif, moderate, atau agresif. Nah setelah itu yang kedua kita lihat kondisi makroekonomi Pak ya. Dalam ini sektor apa yang mendukung daripada makroekonomi saat itu. Seperti pada saat COVID, makroekonominya lebih cenderung sektor di farmasi sama digital Pak ya. Tapi saat ini justru terbalik. Karena sudah mulai kehidupan mulai berjalan secara normal ya. Sehingga saat ini Bapak cenderung lebih merekomendasi yang sifatnya kita bisa belajar langsung, kemudian mungkin mulai lihat sektor-sektor yang mulai bergerak seperti restoran, makanan, kemudian telekomunikasi, kemudian infrastruktur, properti.
Tapi ini omong-omong yang infrastruktur sama properti kelihatannya saat ini masih belum gerak ya Pak ya. Nah, menarik, infrastruktur pun harus kita teliti lebih lanjut. Ya seperti contoh lah, 2020-2021 orang tidak bisa bergerak. Jasa marga terjadi Ya. penurunan. Nah sekarang Pak, kemarin kita lihat waktu pas hari libur hari raya kemarin penuh jalan tol ya kan. Lalu juga kita lihat semua rest area penuh segala macam ya kan. Nah sekarang jasa marga kan juga secara teratur juga kan memperbanyak dan memperpanjang panjang jalan mereka konsesikan kan gitu loh. Tarif juga mengalami kenaikan. Jadi saya lihat jasa marga Pak bagus, Cukup bagus ya. bagus sekarang. Kalau BUMN karya gimana Pak? BUMN karya saya lihat kita lihat proyeknya. Kita lihat ini sekarang ya contoh lah sekarang lagi di Jakarta nih ya kan. Ini pembangunan untuk MRT tahap 2 berjalan Pak. Jalannya Pak. Iya berjalan tahap 2 nanti kan dari HI pergi ke Ancol, pergi ke ini itu nanti lagi jalan nih. Nah itu artinya apa? Saham Wijaya Karya ya kan. Lalu karya lagi apa? Adikarya jalan ya Pak. Ini kan LRT lagi kan udah mau selesai nih. Ya. Nah otomatis nanti kan pasti nanti akan dapat juga nih income dari LRT yaitu ada Adikarya ya kan karena rencana pun akan diperpanjang nih dari Cibubur nanti kalau daerah selatan tuh nanti masuk ke sampai ke Bogor ya kan Bekasi pun nanti sampai ke Cikampek katanya saya dengar nih ya kan. Nah, lalu belum lagi kita lihat kereta api Jakarta Bandung ya kan. Ya. Itu tetap berjalan Pak. Nanti setelah itu lanjut Jakarta Surabaya kan yang kereta api cepat itu kan. Ya. Nah itu Wijaya Karya juga. Nah pembangunan lain seperti bendungan, jalan segala macam itu ada PTPP tetap jalan. Nah kita lihat dari kontrak-kontrak mereka dapatkan juga itu sebetulnya luar biasa. Per Mei kemarin tuh naiknya luar biasa sekali Pak. Yang saya lihat itu jalan juga Pak, gitu loh. Bagaimana dengan ini kan sudah mulai ibu kota negara ya Pak ya. Nah itu juga rasanya akan membuat kontrak-kontrak yang diperoleh BUMN karya kan semakin banyak juga ya. Itu makin bertambah nantinya ya kan karena sekarang ini kan mungkin mereka lagi konsentrasi dulu di beberapa di pulau sekarang inilah ya. Ya. Nah saya lihat ini mungkin akan lebih ramai nantinya itu setelah nanti kepastian ketika terjadi perubahan kepemimpinan nantinya. Oh. Peralihan. Jadi masih agak jangka panjang ya karena orang udah mulai pasti nih ya kan nanti kan presiden baru ternyata komitmen untuk melanjutkan misal IKN kan kita ngerti juga nih pemerintahan baru nanti komitmen nggak untuk menjadikan IKN itu benar menjadi kuota negara apa enggak kan bisa aja ada kebijakan baru ya kan. Nah lalu juga kalau masa-masa seperti ini tidak banyak juga mungkin anggota pemerintah berani mengambil keputusan ya kan. Lalu juga mungkin mereka sekarang udah mulai sibuk kasak-kusuk dengan politik misalnya kan. Jadi mereka nggak berani mengambil keputusan. Tapi untuk jangka panjang iya. Gitu. Berarti secara jangka panjang kalau kita mengambil BUMN karya kegiatan cukup menarik ya Pak ya. Menarik. Karena saat ini harganya pun kan masih bisa dikatakan sangat murah. Murah ya Pak masih ya. Murah. Ya. Nah kemudian jadi yang kedua kita lihat sektor apa yang menunjang dari itu ya dari sisi makroekonominya dan kita melakukan rotasi sektor. Benar. Nah setelah itu baru kita mulai berpikir mengenai saham apa yang kita beli. Benar. Dalam hal ini otomatis kita mulai meninjau mengenai rasio keuangannya ya Pak ya. Dan juga kalau tadi Bapak bilang yang keempat harus melihat jangka waktu investasinya. Bagi ada yang investor ingat ya tadi Pak Edwin bilang minimal 1 tahun. Karena banyak sekali orang-orang yang kepinginnya hari ini beli, besok atau lusa naik Pak. Iya, karena begini Pak, karena saya percaya ini pengalaman saya Pak ya. Apalagi setelah kita punya mengelola reksadana seperti ini ya. Karena tidak bisa dipungkiri ya bahwa kinerja keuangan yang bagus itu akan ditranslasikan, akan dicerminkan dengan kenaikan harga. Coba kita lihat sekarang emiten-emiten berbau komoditas. Ekspektasi kita dia punya kinerja keuangan bagus. Lihat naiknya luar biasa PTP, Adaro, ITMG. Yang sebelum-sebelumnya kan mandak kan gitu. Nah, itu jadi lalu kita lihat Antam, Inco, Timah itu naiknya luar biasa sekali kan.
Karena ekspektasi orang kinerja bagus, itu artinya nanti dia punya net profit naik tinggi, net profit naik tinggi berarti nanti dia earning per share naik tinggi, laba per saham naik tinggi, berarti artinya apa? Dia bisa kasih dividen yang besar. Contoh apa? PTBA. Ya. Bisa 100% Pak. Ya. Masih dia punya laba bersih, Ya. ya kan? Jadi dividen. Nah, itu coba. Nah, kalau memang mainnya per hari, mohon maaf, ya kan? Nah, itu nanti tidak bisa tercermin kinerja tersebut, gitu loh. Ya, ya. Itu gunanya kenapa saya mengambil sampai minimal 1 tahun tersebut. Ya. Jadi bagi Anda yang mau investasi, jangan kalau turun sedikit takut. Harapannya hari ini beli, nanti besok atau lusa kemudian harapannya naik. Itu sulit kalau kita jadi investor karena jadi main tebak-tebakan, Pak. Yes, benar. Nah, tapi bagi Anda yang suka trading, nah Anda bisa menggunakan analisa teknikal. Ya. Jadi kita lihat momentum-momentumnya. Ya. Walaupun secara resiko untuk trading lebih besar daripada kalau kita berinvestasi, Pak ya. Plus kedua, kalau kita sering trading, nah ini tadi kita punya dana habis untuk apa? Untuk fee transaksi. Ya. Jual beli Pak. Betul, betul. Nah, itu gitu loh, ya kan? Ya. Nah, itu yang juga perlu kita lihat, kita perlu juga ingat gitu loh. Ya kan kalau keluar jadi kita terpaksa untuk cut loss misalnya kan. Betul. Padahal sebetulnya mungkin besok atau lusa naik. Nah, itu makanya sering juga ya ini pengalaman juga kalau kita memang terlalu mungkin fokus pada trading, takutnya itu momentum yang dapat, kita rugi transaksi padahal besoknya mengalami kenaikan yang kita harus cut loss sekarang gitu loh, Pak. Ya. Apalagi kalau tipikalnya scalper, Pak ya. Menit ini beli, nanti 10 menit lagi jual. Ya. Itu yang untung berarti brokernya, Pak ya. Itu brokernya. Betul. Tapi ada juga bagi rekan-rekan yang memang sudah jago scalper ya nggak masalah. Silakan. Keahlian ya. Nah, seperti itu. Tapi kata kunci harus ada momentum. Kita bicara technical analysis kalau nggak ada momentum itu susah. Ya, ya. Nah itu. Jadi dalam hal ini rekan-rekan, Anda boleh memilih apakah Anda mau jadi scalper, atau Anda jadi trader, atau Anda jadi investor. Semuanya ada keuntungan dan kerugiannya. Ya. Jadi Anda betul-betul Anda harus tetapkan Anda mau jadi tipikal yang mana dulu sebelum investasi. Jangan Anda kebingungan. Akhirnya scalper enggak, kemudian trader juga enggak, investor juga enggak, Ya. akhirnya jadi yang putar. Benar. Nah, jadi Anda betul-betul harus tentukan juga karakter daripada diri Anda. Ya. Seperti itu, ya. Oke, untuk video yang kali ini sudah sangat banyak yang kita peroleh dari Pak Edwin. Saya ucapkan terima kasih banyak buat Pak Edwin untuk kebersediaannya ngisi channel saya pada hari ini. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih. Saya Tony Hermawan Dikaryo. Terus lakukan saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Sampai jumpa di puncak kemakmuran.